Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita berada di Tribun Bakudapa spesial khusus Euro 2020. Dan kita akan berbincang-bincang dengan tema siapa kandidat juara Euro 2020. Dan untuk perbincangan kita kali ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Bitung yang nanti merupakan bintang tamu ya di perbincangan kali ini, Bapak Insinyur Maurits Mantiri. Kemudian ada pemerhati bola yang juga merupakan jurnalis senior adalah Bung Friko Poli. Bung Friko Poli ini jurnalis yang sudah melakukan peliputan di Euro Prancis ya, Bung Friko pernah ke Prancis, Euro di Prancis, kemudian pernah melakukan peliputan final Liga Champions di Old Trafford, Inggris. Jadi pemerhati kita ini Pak Wali cukup luar biasa. Jadi kita akan lihat bagaimana analisa-analisanya nanti, siapa yang kandidat yang berpeluang untuk menjadi juara di Euro 2020. Tapi sebelum ada analisa dari Bung Friko, saya ingin menyapa dulu Pak Wali, bagaimana euforia daripada Euro 2020 di Kota Bitung, bagaimana hingar-bingar Euro 2020 di Kota Bitung, karena ini kan masa pandemi, tapi mungkin walaupun dia masa pandemi mungkin ada bendera-bendera daripada negara-negara peserta, kemudian bisa jadi ada noreng secara terbatas atau bagaimana. Kita dengar ya Tribuners bagaimana euforia di masyarakat di Kota Bitung untuk menyambut Euro di 2020. Silakan Pak Wali. Ya, makasih. Memang situasi sekarang kan karena masih COVID-19, kita pasti prioritas utama ini menyangkut vaksinisasi. Ya, ya. Kita berharap dia vaksin, tapi di tengah itu juga kita berharap bahwa euforia menyangkut Piala Euro ini akan menjadi daya tarik baru untuk pengalihan isu buat masyarakat tidak jadi stres. Ya. Tapi memang sampai awal ini baru di piala awalnya antara Italia Turki belum begitu terlalu terasa dibandingkan ya, sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau Tribun melakukan ini dengan dialog-dialog akan mereka lebih menyemarakkan ya. Lebih menyemarakkan ini pasti akan memberikan daya tarik. Dan ini kan pengalihan. Tapi tetap di jalur utama kita, istilahnya di mainstream kita, utamanya kita ini fokus ke vaksinisasi ini, target ini. Maka vaksin dan Piala Euro ini akan menjadi daya tarik, magnet untuk masyarakat percaya terhadap recovery ekonomi maupun kesehatan kita. Dan setidaknya memberikan kesenangan baru ya bagi masyarakat ya di tengah himpitan ada teror inilah virus dengan kesulitan ekonomi saat ini. Dan sebelum kita mendengar analisa dari Bung Friko, secara pribadi sebelum kita mendengar analisa dari Bung Friko, saya ingin bertanya Pak Wali, untuk Euro kali ini Pak Wali memfans atau menjagokan siapa untuk menjuarai Euro 2020? Tetap setia kepada Belanda. Belanda. Piala Amerika Selatan boleh pilih Belanda, Koman. Karena TP Tamang dulu kan ada Piala Amerika Selatan, dia bilang tetap Belanda. Tetap Belanda. Kan. Semoga ini tidak mempengaruhi analisa dari Bung Friko nanti ya. Tapi Bung Friko itu arahnya kemana? Tapi Bung Friko, sebelum kita melakukan analisa ya siapa yang juara, bagaimana pandangan Bung Friko terkait dengan situasi akan Euro kali ini? Karena kita ketahui bersama Euro kali ini berbeda dengan Euro sebelumnya. Ini Euro di masa pandemi dan berlangsung di 11 negara, 11 kota. Dan ini berbeda karena biasanya kan di satu negara saja, kemudian di beberapa stadion di negara tersebut, dan banyak sekali penonton. Itu suatu hal yang biasa. Kalau saat ini hanya beberapa stadion yang membolehkan ada kuota penonton yang nonton secara langsung, dan lainnya hanya lewat streaming maupun siaran-siaran langsung lewat televisi. Ini mungkin Bung Friko boleh menceritakan sedikit waktu menonton langsung akan final Euro di Prancis, kemudian memberikan gambar perbedaan dengan situasi saat ini. Gimana Bung Friko?
Audio. Enggak dapat dengar, belum dapat dengar. Bung Friko, audio, enggak dapat dengar. Oke, Ya, ya. boleh. Iya, jadi Euro sebelum pandemi dan pandemi ini sangat berbeda jauh ya. Pengalaman saya waktu meliput di Euro 2016 lalu di Prancis, bagaimana fans-fans dari berbagai negara, bahkan bukan cuma fans-fans dari negara kontestan Euro yang datang, tapi fans-fans juga dari berbagai negara yang tidak ada kontestan di Piala Eropa datang di kota tempat penyelenggaraan ya, di Prancis waktu itu ya. Dan memang arus fans dia dari berbagai negara sangat-sangat banyak gitu, sehingga pihak penyelenggara pada saat itu harus membuat semacam fan zone namanya. Jadi ada satu tempat, kemudian dibikin layar besar, dan di situ mereka bisa nonton bareng bersama, secara bersama-sama. Karena banyak fans-fans yang datang itu tidak semua masuk stadion. Karena mereka cukup memeriahkan saja di luar stadion sebenarnya. Karena untuk tiket saja sudah sold out ya, sebelum hari H itu sudah sold out. Dan bahkan banyak ada pengalaman yang saya temui waktu itu, ada fans yang datang, sebenarnya dia sudah membooking tiket melalui online. Kemudian tiketnya itu karena memang sudah mahal, dia jual pada saat pelaksanaan Euro. Dan uang itu dia pakai untuk untuk menikmati atmosfer di kota tempat penyelenggaraan itu. Dan tentu ini akan sangat berbeda jauh dengan Euro kali ini, karena untuk stadion saja kapasitas stadion dibatasi. Seperti tadi malam, tadi hampir siang dini hari, Italia lawan Turki itu hanya 25% ya yang diizinkan masuk di Stadion Olimpico di Roma, Italia. Dan itu hanya berkisar sekitar 15.000 sampai 16.000 fans. Dan saya baca di pemberitaan luar negeri bahwa agak juga itu untuk pelaku-pelaku usaha sedikit mengeluh karena jumlah fans yang tidak terlalu banyak. Seperti itu, Bung Aswin. Pak Wali, ini seperti saya katakan tadi bahwa ini juga bagian dari momen ini ya, momen Euro ini bisa digunakan untuk memberikan kesenangan yang baru ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa bola ini merupakan olahraga universal dan banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang penikmat ya, penikmat sepak bola. Kira-kira dengan Euro ini hal-hal apa yang akan dilakukan, artinya untuk mendorong masyarakat untuk menikmati tapi juga tetap waspada terhadap pandemi ini, artinya tetap waspada dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Dan kedua, siapa tahu mungkin ini menginspirasi dengan terbentuknya satu tim sepak bola yang handal di Kota Bitung. Bagaimana pandangan dari Pak Wali Kota Bitung? Jadi bicara Piala Euro ini ya, kita intinya di dalam rumah kita sendiri pertama untuk penikmat. Ada tante saya kan dari Siau, dari Siau Beong ya. Umurnya sudah 72 tahun. Tadi malam istilahnya paksa mau nonton Italia. Saya kadang-kadang kita underestimate kan, pikir-pikir orang tua, apalagi dari pulau. Ternyata di era digital sekarang ini tidak ada lagi hambatan. Kita harus memproyeksi bahwa kenikmatan dalam rangka Piala Euro ini sudah menembus sampai ke titik-titik batas-batas di luar ekspektasi kita. Dan karena itu menurut hemat kita Piala Euro ini bisa menjadi penyemangat kembali tentang gairah hidup kita. Dan karena itu kita tinggal lihat lagi tentang prokesnya, gimana prokesnya ya. Memang karena itu bersejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sekarang, kita paling tidak mencapai itu herd immunity itu 75% sudah divaksin. Khusus di Bitung memang sekarang kita sudah tidak ada lagi kategori, semua sudah level diupayakan dengan melakukan vaksin. Lalu kan kita ada kategori pelayan, kelompok-kelompok nakes untuk TNI, Polri. Sekarang sudah untuk seluruh rakyat. Jadi tinggal bagaimana kita mengupayakan semua. Dan vaksinnya rakyat, cukup kita, ya Pak Wali? Kalau upaya kita vaksinnya cukup. Ya, kita akan tambah terus. Vaksinnya cukup. Kita akan mengejar target dan kemudian kalau sudah semua divaksin, intinya
daya infeksius dari virus ini akan mengurang. Bukan berarti kita juga bahwa orang yang sudah vaksin bisa saja terkena kembali menyangkut virusnya, tapi infeksiusnya makin berkurang. Itu menurut keterangan para dokter-dokter yang saya tanya, bilang vaksin ini punya manfaat sangat besar. Oleh karena itu, vaksin Piala Euro ini pasti menjadi daya tarik tertentu kalau kita ingin comeback kembali ke kondisi normal kita. Iya. Kondisi yang kemarin itu kan yang normal orang bilang yang sekarang ini, yang kemarin itu hidup kita abnormal. Yang normal secara ini. Tapi tetap pakai masker ya, yang normal sekarang harus prokes ya. Ya, kita memang semakin hari kan diajarkan tuh kemampuan kita, pemahaman kita. 3M ini kan dengan sekarang ditambah plus 2M itu, 3M ini kan substansinya kalau kita paham, jaga jarak yang paling utama. Iya. Masker ini kan untuk di keadaan di tempat-tempat terbuka, sekarang kan seperti di Eropa. Mereka yang sudah vaksin, mereka itu kan cuma karena droplet ini. Tapi kalau yang substansi jaga jarak, utamanya sekarang tidak berkerumun. Itu saja. Oleh karena itu mungkin itu yang menurut hemat kami sehingga hari ini kalau yang divaksin kita masih sangat rendah, kita masih mengurangi lagi yang namanya kumpul-kumpul. Sementara untuk nonton Piala Euro ini kan paling menarik kalau grup-grup, tapi grup-grup jangan grup-grup noreng. Dulu ada grup noreng. Iya. Grup noreng. Bung Friko, saya kembali ke perbincangan soal Euro 2020 ini. Ini kan Euro di 2020 ini berbeda. Mungkin kalau lalu-lalu misalnya dalam pertandingan, setiap pertandingan itu ada gemuruh daripada penonton atau fans di stadion ya. Kalau saat ini bertanding, ada yang bertanding tanpa penonton, ada yang bertanding ada penonton tapi sangat sedikit. Bagaimana pengaruh dengan semangat daripada pemain-pemain itu, yang pemain-pemain yang berlaga nanti di Euro. Dan kedua, kalau melihat ini kira-kira mana-mana ya, negara-negara mana yang mempunyai peluang untuk menjuarai akan Euro kali ini. Karena seperti kita ketahui bersama, Euro ini agak berbeda dengan Piala Dunia. Bedanya apa? Euro itu ada beberapa edisi itu dijuarai oleh tim-tim debutan, tim-tim yang tidak diunggulkan. Kita melihat ke belakang misalnya Denmark kalau tidak salah tahun 92, kemudian ada Yunani, ada beberapa tim yang debutan yang tidak diprediksi untuk menjuarai, kemudian akhirnya menjuarai akan kejuaraan Euro. Untuk saat ini bagaimana Bung Friko melihat akan peta kekuatan negara-negara Euro dan kira-kira siapa yang berpeluang nanti? Silakan. Ya, Bung Aswin, saya bicara dulu soal semangat ya, bagaimana pemain-pemain tanpa penonton dan penonton yang banyak gitu. Tapi sebenarnya di Euro 2021 ini memang sedikit unik karena Euro ini sebenarnya namanya Euro 2020. Tapi dilaksanakan di 2021 gara-gara pandemi diundur setahun ya. Kemudian ada kompetisi-kompetisi liga yang sudah dimulai tanpa penonton dan sedikit sekali penonton. Tapi sebenarnya di Euro ini penonton ada, tapi disesuaikan dengan negara masing-masing sebagai tuan rumah. Mampu berapa mereka itu sesuai dengan mungkin dengan iklim mereka, apakah COVID-nya sudah berbahaya atau bagaimana. Misalnya contoh seperti Italia yang menerapkan bahwa 25% saja penonton yang bisa masuk. Kemudian ada juga tuan rumah lainnya di 11 negara, di 10 negara lain bisa 50%. Bahkan salah satu tuan rumah sempat menyatakan kalau boleh full capacity. Tapi itu kan selalu harus berkoordinasi juga dengan kayak tim Satgas COVID di Euro ini ya, begitu. Jadi memang sebenarnya sudah ada kemajuan. Kalau di Liga kita lihat kan penonton sangat sedikit, tetapi tadi malam saja kita nonton Italia lawan Turki, sudah banyak penonton yang masuk dan suara yel-yel itu sudah terdengar. Meskipun penonton yang masuk itu harus tes tidak positif COVID dan mereka harus menunjukkan bukti vaksin. Nah, kalau berbicara soal kandidat, memang berbicara soal kandidat juara, saya juga harus sedikit berhati-hati berbicara di sini karena saya tahu ada
yang fans berat dari Orange, jadi saya harus coba bersikap netral. Artinya begini, untuk Piala Euro ini memang sedikit lain daripada yang lainnya, karena dari perhelatan Euro yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan sudah 11 kali pertandingan, 11 kali event, itu sudah ada 11 negara yang menjuarai Euro ini ya. Memang ada yang dominan, misalnya seperti Jerman dan Spanyol yang sudah 3 kali menjuarai, dan Prancis ada 2 kali. Juga ada Belanda ya, 1 kali di era zaman Ruud Gullit dan Marco van Basten yang memang 88 ya. Itu ya. Nah, kalau kita memprediksi siapa yang juara, siapa yang kandidat juara, memang kita mungkin sebaiknya melihat dari squad yang ada dan pengalaman bertanding. Karena pengalaman bertanding itu juga merupakan sangat berperan penting. Itu juga termasuk mental dalam event. Katanya kalau soal tim-tim yang bermental baja ada Jerman, kemudian ada juga Italia, tim-tim yang sudah sangat siap di turnamen-turnamen seperti ini. Jadi kalau misalnya siapa-siapa yang calon-calon juara, mungkin saya masih melihat ada Prancis di sana dan juga ada juara bertahan ya, Portugal. Kemudian saya lihat juga Italia juga bermain bagus tadi malam, dan juga catatan mereka sepanjang kualifikasi dan uji coba sangat-sangat impresif. Italia juga pantas diperhitungkan. Dan ada beberapa tim lainnya seperti Spanyol ya mungkin bisa juga diperhitungkan, dan saya kira Belanda juga bisa memberi kontribusi yang baik kalau memang Frank de Boer bisa meracik timnya dan bisa mengangkat moral timnya untuk bermain, meskipun banyak pemain-pemain juga yang ada yang cedera ya, sehingga tentunya harus kerja keras untuk Belanda. Tetapi kita juga sangat mengharapkan, karena permainan Belanda kan permainan yang sangat kita tunggu-tunggu, seperti kayak total football. Seperti itu Bung Aswin. Ya. Jadi ada beberapa negara dengan tradisi bola ya, ada beberapa negara dari yang punya tradisi bola seperti Jerman, kemudian Prancis tadi ya, Prancis Spanyol yang mempunyai materi yang bagus. Mungkin saya ke Pak Wali Kota. Pak Wali kan menjagokan Belanda ya, Nederland. Bagaimana Pak Wali melihat sendiri secara realitas ya peluangnya? Apakah kali ini dengan pemain boleh dikata dengan pemain muda ya, banyak pemainnya muda, memang dia berpeluang, karena kita tahu bersama Belanda ini baru sekali menjuarai Piala Eropa tahun 1988, yang saat itu ada trio Belanda yang cukup disegani, ada Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Richard. Dan mungkin euforia itu yang selalu dibanggakan oleh para fans Nederland. Dan keyakinan Pak Wali saat ini kira-kira bagaimana Pak Wali? Apakah Pak Wali melihat akan skuadnya ini memang sudah mumpuni, atau karena secara tradisional memang mendukung Belanda? Silakan Pak Wali. Ya, makasih. Memang apa yang disampaikan Bung Friko tadi, dia sedikit menyampaikan bahwa walaupun dia tidak dibilang dia netral sebagai komentator, tapi tadi dia menyentil sedikit bahwa Italia kelihatan bermain bagus, itu apa-apa. Kalau kita kan nggak bisa netral. Betul. Kalau kita sudah ada tim, sudah ada posisi itu kita, ya Pak Wali. Kita kan objektif, ya. Kita kan akan objektif terhadap Belanda. Ada, betul. Objektif untuk yang lain-lain. Oleh karena itu minta maaf Bung Friko sebagai tim netral, walaupun kecenderungan ke Italia. Ini sebenarnya skuad Belanda ini kan skuad muda ini, dengan pasukan yang notabene sudah siap tempur dengan pengalaman di bawah pelatih yang cukup mumpuni. Ini total football menurut kami baca ini, yang kami dengar, dan kemudian latih tandingnya juga dia tidak lolos karena playoff, tapi ini sudah merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi tim-tim Panzer, Ayam Jantan atau Beli Suri ini, sudah memang benar diuntungkan. Bahwa memang kalau orang bilang bahwa Belanda kenapa sekali-sekali bisa menang, karena sudah terbaca gaya mainnya. Yang diperlukan sekarang adalah menyangkut tingkat kesabaran dalam rangka untuk melihat peluang untuk apa yang harus diperbaiki tim total football ini berhadapan dengan Catenaccio atau strategi Catenaccio.
Karena itu menurut hemat kami, 20 menit. kita lihatlah nanti ke depan dalam pertandingan apakah benar-benar dia akan menerapkan secara murni menyangkut gaya main total football ini, atau ada improvisasi di beberapa titik menghadapi tim-tim yang kemudian kan setiap strategi yang sudah diketahui lawan itu pasti akan dengan mudah dikalahkan. Itu prinsip. Oleh karena itu pasti tim Belanda juga akan datang dengan berbagai, apakah dia masih tradisional football dengan gaya total football atau sudah ada improvisasi di sana sini agar membuat lawan sedikit agak greget dan ketakutan. Jadi bisa jadi tim gelik tim gelik ini. Kali ini kan tim gelik ini akan tidak mengetahui lah, paling tidak ya, walaupun mereka beda grup. Nanti kita lihat saja ke depan apa yang harus dia di babak awal ini. Bung Friko, mungkin Bung Friko selaku pemerhati bola bisa memberikan argumen ya terkait dengan tim-tim yang sudah ini ya, yang sudah diketahui mempunyai tradisi bola yang kuat untuk memenangkan event. Seperti kita ketahui bersama, misalnya Jerman diketahui bahwa tim yang spesialis turnamen, karena paling banyak di Piala Dunia maupun Piala Eropa selalu saja mereka bermain bagus dan ya minimal capai final dan banyak kali juga menjadi juara. Kira-kira Bung Friko melihat misalnya yang tim seperti Jerman, Spanyol, Prancis, bagaimana kekuatan mereka? Apakah ada ketergantungan pada individu tertentu atau timnya memang bagus atau merata? Bagaimana Bung Friko melihat itu? Ya, kalau saya lihat untuk tim Jerman sebagai sebuah tim yang mendominasi perolehan kejuaraan Piala Eropa ataupun Piala Dunia, memang mereka terkenal sebagai sebuah tim yang mempunyai mental baja ya. Kita tahu Jerman dijuluki Panzer, yang selalu kalau di event-event internasional mereka selalu maju dan maju sampai bahkan bisa memperoleh hasil yang baik bagi negara mereka. Tetapi untuk Piala Euro memang segala sesuatu pasti sering terjadi kejutan-kejutan juga ya, karena Euro ini memang sedikit unik juga. Seperti yang lalu pernah Denmark dan Yunani membuat kejutan, tim yang tidak lolos main kualifikasi malah hanya negara yang yang tidak jadi ikut akhirnya menjadi juara. Jadi seperti ini memang perlu kesiapan. Saya lihat kalau Jerman dengan pelatih yang tetap sama mereka, Joachim Löw ini mereka masih tetap difavoritkan. Meskipun dari segi susunan pemain saya lihat squadnya memang ada beberapa pemain bintang, Toni Kroos masih ada di sana dan juga ada Joshua Kimmich. Tetapi Jerman masih beberapa juga ada dari hasil kualifikasi mereka beberapa juga kelemahan-kelemahan yang perlu mereka segera benahi. Tapi kalau saya melihat tim lain seperti Prancis ini memang skuadnya terdiri dari banyak pemain bintang ya di sana. Prancis ini juga mereka pemain mereka berjaya juga di kompetisi-kompetisi liga ya. Seperti yang baru-baru saja juara Liga Champions Chelsea, di situ ada Kante ini jadi man of the match dan dia akan menjadi pemain yang sangat berarti di dalam Prancis. Kemudian mereka lini tengah mereka juga sangat-sangat baik. Ada Pogba di sana, kemudian strikernya Mbappe dan Griezmann. Mereka akan menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat menakutkan bagi tim lawan, sehingga saya kira Prancis sangat layak untuk diperhitungkan. Kemudian tim lainnya mungkin yang saya sebutkan tadi seperti Italia, memang Italia lebih dominan ketika mereka di Piala Dunia, tetapi di Piala Euro juga mereka pantas diperhitungkan untuk saat ini karena mereka mempunyai tim yang banyak muda-muda yang dikombinasikan dengan pemain senior ya. Ada pemain seperti Zelini dan Bonucci, itu mereka sangat-sangat padan. Kita sudah lihat cara-cara permainan mereka dan juga statistik permainan mereka yang selama ini tidak pernah kalah ya dari di babak kualifikasi dan juga hasil uji coba, sehingga mungkin mereka pantas diperhitungkan untuk menjadi juara. Kemudian ada Portugal ya. Portugal ini adalah juara bertahan. Nah, mereka kalau bisa incumbent ya, karena 2016 lalu mereka menjadi juara.
mengalahkan Perancis ya. Saya kira tapi Portugal ini memang terlalu dominan dengan Cristiano Ronaldo, meskipun ada beberapa pemain juga bintang di situ seperti Fernandes dan lain-lain sebagainya di situ. Tapi mereka memang pantas untuk diperhitungkan karena mereka adalah juara bertahan dan skuad mereka masih skuad lama yang memenangkan Piala Euro tahun 2016 lalu. Kalau misalnya soal Belanda yang saya bilang tadi, memang Belanda sangat ditunggu-tunggu oleh fans karena mereka kan 2016 absen, kemudian Piala Dunia juga absen. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana apakah Belanda dengan Frank de Boer-nya bisa memberi ciri khas tersendiri dengan gaya-gaya bermain Belanda yang atraktif yang kita sebut dengan total football. Ini sangat menarik ditunggu dan tentu pasti Pak Wali juga sangat deg-degan menunggu penampilan Belanda kan karena tapi saya kira Belanda akan mudah ya untuk lolos di grupnya karena memang untuk grup-grup Belanda tidak seperti grup F yang grup neraka katanya kan. Ya. Kalau Portugal, grup F, Jerman, Jerman, Prancis dan Portugal harus katakanlah final dini ya kalau kita sebutkan istilah seperti itu. Demikian, Mas Aswin. Jadi kalau khusus Belanda, Bung Friko melihat materi pemainnya bagaimana? Apakah cukup mumpuni atau hanya mengandalkan kerjasama tim atau gimana? Ya, Belanda memang ada beberapa pemain muda yang kemudian ada juga yang absen ya, misalnya seperti Kapten Viril van Dijk-nya itu kan dia cedera, absen. Kemudian tapi ada beberapa pemain yang sudah berpengalaman meskipun tergolong muda tapi sudah berpengalaman di liga-liga terbaik di Eropa gitu. Jadi saya kira Belanda juga akan memberi pertunjukan yang menarik dalam Piala Euro kali ini dia. Cuma memang hasil juga kualifikasi, hasil juga uji coba mereka cukup impresif ya. Dari 8 pertandingan mereka bisa menang dan hanya sekali kalah dan seimbang dan 1 kali imbang. Itu performa Belanda sehingga performa Belanda bolehlah kita unggulkan untuk Piala Euro kali ini. Tetapi Frank de Boer harus betul-betul bekerja keras membuat skuadnya bisa tampil tanpa beban, bisa tampil dengan mental yang baik untuk meramu anak-anak buahnya yang memang ada sebagian besar juga banyak yang masih berusia muda. Begitu Bung Aswin. Ya, tentu banyak hal yang akan kita perbincangkan ya di perbincangan kali ini, tapi waktu juga lah yang membatasi akan perbincangan kita kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri akan perbincangan tentang Euro 2020 ini, mungkin masing-masing boleh ada closing statement lah ya, atau pernyataan yang kira-kira ke Pak Wali dulu ya, ke Pak Wali, kira-kira bagaimana harapan-harapan dari Pak Wali Kota Bitung terkait dengan adanya Euro ini? Artinya bagaimana ini kira-kira menjadi satu hal yang baik bagi masyarakat Kota Bitung, bahkan pada Tribuners yang menyaksikan akan perbincangan kita saat ini. Silakan Pak Wali. Ya, yang pertama tentu saja yang kita lihat keberanian Eropa ketika situasi pandemi COVID-19 ini, mereka benar-benar berjuang untuk kemudian menyelesaikan vaksinisasi dan pada akhirnya mereka bisa kembali lagi ke new normal ini. Oleh karena itu kondisi ini menjadi motivasi bagi kita. Apakah COVID ini masih bisa diselesaikan? Ya bisa, karena kita tahu sendiri betapa disiplinnya dunia Eropa dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, dibandingkan di-compare dengan kita, kadang-kadang diajarkan seperti anak kecil lagi tentang kesadaran tidak berkumpul, kesadaran untuk antri, kesadaran untuk tidak menggunakan masker. Mereka kan di sana didahului dengan denda-denda. Teman saya bicara di Belanda itu sekali denda itu bisa sampai 400. Ada yang denda sampai 50 juta, 20 juta dan itu sangat ditaati. Oleh karena itu ini buah dari kedisiplinan yang notabene telah mereka tampilkan. Termasuk dengan bagaimana kita belajar di Piala Eropa selama ini ada datang tim-tim yang penuh kejutan. Karena ketika mereka dianggap tidak tim lemah, tiba-tiba mereka muncul ya kita masih ingat waktu Denmark itu di luar dugaan semua kan waktu itu. Tidak ada yang memproyeksi ketika para komentator seperti Bung Friko waktu itu ya kalau tapi tadi Bung Friko sudah merendah dulu, dia tidak bisa karena hasil ini kan misteri ke depan. Tapi inilah biasanya kan
yang namanya strategi ini kan masing-masing mempunyai cara, teknik bagaimana untuk mengejawantahkan agar strategi ini tidak terbaca oleh lawan atau mengetahui. Nah, itulah yang menjadi kelemahan selama ini antara Belanda, Itali ataupun The Panzer ini, atau yang kemudian sudah diketahui karena mereka bertahan kepada filosofi total footballnya. Nah, ini menjadi tantangan. Apakah strategi mungkin ada tersembunyi sedikit hidden strategi yang kemudian secara tiba-tiba tidak mengikuti falsafah daripada total football. Nah, ini yang kemudian kejutan-kejutan ini yang kita harapkan supaya mempunyai daya tarik. Kalau tanpa kejutan dia main dengan pola-pola yang lama tentu tidak punya daya tarik. Tapi pasti setiap masing-masing tim akan mengeluarkan kejutan. Nah, kejutan ini yang membuat kita terangsang untuk bergairah selalu nonton Piala Eropa karena kita melihat ada sesuatu yang baru, inovasi. Tapi Pak Wali melihat peluang Nederland untuk juara kali ini ada tidak? Peluang untuk ya juara? Kalau ya kita kan melihat dari komentator aja ya. Faktanya kita lihat persiapan mereka menuju ke Piala Eropa. Ternyata tidak begitu juga terlalu memalukan. Tapi juga kan lalu seperti Italia yang tersiok-siok menuju kepada Piala Eropa waktu itu. Akhirnya dia bisa yang sudah dianggap paling siap. Ternyata nggak bisa jadi Piala Eropa. Ada tim yang notabene dianggap tidak siap karena kita hanya bisa lihat dari luar. Semua persiapan mereka kan rata-rata tertutup. Nah, karena tertutup itu mungkin ada pancingan-pancingan strategi yang sengaja disonding agar kelihatan hebat, tapi ternyata di balik daripada itu ada banyak faktor secara teknis yang tidak diketahui persiapannya. Kami melihat juga ini, oleh karena itu bisa-bisa ini banyak kesalahan kita dalam memberikan komentar yang kemudian terlalu gegabah, pada akhirnya ya seperti realita ketika menemukan fakta. Nah, karena ada banyak informasi yang belum begitu clear. Nah, tapi menyangkut Belanda ini saya lihat sudah clear. Kesiapan mereka dalam rangka berhadapan dengan tim-tim yang lain sudah memang dipertontonkan. Jadi jangan menganggap remeh dengan Belanda. Karena dengan skuad yang mereka miliki sekarang ini pasti sudah belajar dari pengalaman menuju kepada proses Piala Eropa ini. Dan kami sudah membaca sedikit melihat marga-marga mereka, ada marga-marga yang dari garis keturunan pemain bola. Oleh karena ini sampai marga ini Pak Wali. So diteliti sampai marga ini ya. Aduh. Karena kalau sampai dia marga poli contohnya kan orang nggak yakin kalau dia jauh bola contohnya. Jauh. Atau marga Lumintang ya kan. Tapi kalau di sana ada marga-marga yang pas ya kan. Contoh seperti Mandiri atau orang dia garis skill atau tulang-tulangnya terbentuk pemain bola contoh gitu. Ya pasti memberikan keyakinan sedikit. Ya tuh di situ ada keluarga Debur, ada Krohingan. Dan notabene mantan pemain-pemain lama, berarti garis keturunan. Garis keturunan, betul. Nah, ya selama ini kan mudah-mudahan garis keturunan ini menopang. Artinya tetap optimis juara kali ini ya Nederland ya. Pasti Belanda menang. Ya toh. Kalau kecuali di Piala Amerika Selatan, karena ada Belanda di sana. Tapi kalau di Piala Eropa ada Belanda ini pasti menang. Oh iya. Bung Friko boleh kasih saran gimana dengan adanya Euro ini, pandangannya terakhir ya gimana? Ya, saya kembali lagi ke jargon klasik ya, bahwa bola itu bundar. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, bahwa memang Euro itu sulit diprediksi. Ada tim yang underdog bisa menjadi juara, dan ada tim yang diunggulkan bisa juga kalah atau tidak lolos dalam partai final ya. Karena itu kita nikmati saja, masing-masing fans kita saja lihat. Tapi kalau kita mengamati dari segi squad, tentu kita ada penilaian-penilaian tersendiri. Nah, mungkin saran saya di Euro India bahwa memang ini jadi entertainment bagi kita ya, terutama di era pandemi. Ada tontonan yang menarik, terutama bagi fans bola mania. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang menarik juga sampai di dunia media sosial ya. Mungkin akan ada saling bully, ada saling baku gara untuk istilah. Tapi kalau namanya sepak bola itu beda dengan politik. Kadang-kadang kalau politik baku gara tuh sampai di hati. Bahkan tuh hubungan-hubungan yang tidak baik, sudah saling memusuhi. Tetapi kalau di sepak bola biar baku bully, biar baku gara, tetap sama-sama tertawa kan seperti itu. Nah, cuma perlu diingat bahwa ini pertandingan sepak bola
kalau di waktu Indonesia itu selalu dini hari. Hati-hati karena di era pandemi ini dia kalau tidur lat, imun turun. Nah itu bahaya itu dia. Jadi masyarakat harus tahu. Lupa saya ini tampil jam 10 pagi ini dia, padahal baru tidur jam 6, setengah 6 tadi. Jadi memang sedikit fly mar tetap ada Trump fans ada dari Bitung yang hadir di dalam Zoom ini. Jadi saya harus tampil juga, mesti dengar langsung karena memang menarik juga apa yang disampaikan Pak Moritz, bahwa memang beliau saya tahu dari dulu adalah orange sejati ya. Lihat saja kaosnya orange. Ada memang bahkan waktu tidak lolos saja lalu tetap pegang orange. Pegang apa Pak? Orange tidak ada. Oh tetap saya pegang Belanda begitu. Ya, Tribuners. Tapi ya salah bilang. Kalau ada kok tuh Tompe Tomangkan Piala Amerika Selatan dia tetap Belanda. Biar tetap Belanda dia. Hanya apa dia, Pak, ini kejuaraan Piala Amerika Selatan, Pak. Oh, Belanda tetap. Pindah ke Argentina rupa dengan Bung Friko, toh kalau di ini. Oh, iya. Terima kasih ya saya atas nama saya Aswin Lumintang atas nama Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Bitung Maurits Mantiri yang sudah berkenan hadir menjadi bintang tamu pada perbincangan Tribun Bakudapa terkait dengan sepak bola, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Friko Polli yang sudah memberikan analisa ya, selaku pemerhati bola sudah memberikan analisa-analisanya terkait dengan siapa kandidat yang berpeluang untuk menjadi juara, bahkan perbandingan antara Euro sebelumnya dengan di Euro kali ini sudah diutarakan dengan begitu baik. Semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi para Tribuners dan juga boleh memberikan kesenangan baru bagi Tribuners, bagi masyarakat yang menyaksikan ini. Yang saat ini kita tahu kita juga dalam keadaan tertekan ya karena dengan ada pandemi ini. Sekali lagi saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia.